Sebagai akhlak itu baik dimulai dari apa? Pembersihan jiwa. Dia harus mensucikan hati, tazkiyatun nufus. Dan itu ada pembahasan tersendiri tentang tazkiyatun nufus, manhaj Ahlussunnah, bagaimana membersihkan jiwa. Bukan dengan bertapa, bukan. Bertapa bukan dari Islam, ya, dari ajaran Hindu, Buddha dan yang lainnya. Bertapa bukan dari Islam. Tapi membersihkan jiwa dengan apa? Dengan mengikuti wahyu Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan kita berusaha untuk membersihkan diri kita dengan taat kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang yang membersihkan apa? Jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang merusak hatinya, mengotori hatinya dengan perbuatan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Makanya seorang muslim dia harus mempunyai akhlak yang mulia, membersihkan hatinya dari sifat khianat, sifat kotor, sifat dengki, sifat hasad, sifat iri. Begitu juga dari keyakinan-keyakinan yang buruk dan perangai yang buruk, agar hatinya menjadi baik dalam menerima dan menghafalkan ilmu, menelaah makna-maknanya yang dalam dan hakikat-hakikatnya yang masih samar. Ini perkataan Imam Ibnu Jama'ah yang wafat tahun 733 Hijriah di dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ini bagus sekali, kitab ini bagus untuk dibaca, Tadhkiratus Sami' wal Muta'allim. Bagaimana adab-adab orang yang menuntut ilmu dan bagaimana adab orang yang mengajarkan ilmu. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Jadi seorang muslim harus membersihkan hatinya dari sifat dengki, iri, hasad, sifat sombong, sifat angkuh, dari sifat bakhil, pelit, kikir, kedekut. Itu harus dibersihkan. Sifat itu harus dibersihkan. Sifat bakhil, sifat kedekut itu harus dibersihkan. Sebab nggak bisa hilang kecuali dia harus menghilangkan dari dirinya. Kata Ibnu Qayyim, orang yang punya sifat bakhil, sifat kikir, kedekut itu nggak bisa hilang meskipun dia sholat 1000 rakaat, meskipun dia puasa siang bertahun-tahun, nggak bisa hilang kecuali dia sendiri harus merubah dan berusaha untuk menghilangkan sifat bakhil, sifat kikir, sifat kedekut itu harus dihilangkan. Jadi harus kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor, yang buruk. Bahwa kalau sifat ini hilang dari hati ini, maka akhlaknya akan baik dia. Karena sifat kikir, bakhil, kedekut ini merupakan akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, akhlak yang buruk. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Berarti sebelumnya ada akhlak. Di antara sifat orang-orang Arab, akhlaknya orang Arab itu punya sifat karam, karim, karim mereka, menghormati tamu. Antum bisa lihat, bahkan ada orang mengorbankan hartanya semuanya untuk tamunya, bahkan kuda yang paling baik yang ditunggangi disembelih untuk tamunya. Karim mereka, betul-betul mulia, punya sifat karam. Itu sifat yang mulia dan akhlak yang mulia, termasuk akhlak yang mulia. Begitu juga diantaranya akhlak yang mulia lagi syaja'ah, berani. Orang Arab berani, syaja'ah. Dan orang yang paling berani adalah Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya. Maka terbanyak terjadi peperangan dan mereka menghadapi orang-orang kafir sampai Islam ini jaya. Dan banyak lagi sifat yang lain yang mulia dan akhlak mereka yang mulia.